Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Bengkel Theo yang selalu berbagi tentang seputar otomotif teman-teman. Kali ini dari Yos yang mengalami kaki-kakinya itu tidak senyap ya teman-teman ya. Bisa dibilang bunyi kasar ya teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama apa kerusakannya ya teman-teman ya. Ya, inilah Terios teman-teman. Terios yang mengalami kaki-kakinya itu tidak senyap ya teman-teman ya. Tidak senyap. Ketika di jalan jelek itu suaranya gladak-gluduk ya, kasar ya teman-teman ya. Jadi tidak nyaman sekali ketika dipakai atau dikendarai ya teman-teman ya. Kita lihat apa aja kerusakannya ini teman-teman. Kemarin udah kita cek di buku anunya, SPK-nya, dan di sini ada reken ya teman-teman ya. Reken ini sudah aus, kita ganti. Kemudian bon sayap besar ini kita ganti, dan karet stabil ya teman-teman ya. Setelah kita cek ini ya teman-teman ya, kita cek hasilnya inilah yang harus diganti. Dan ini servis rek setir ya teman-teman ya. Nah, ini rek setir ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau EPS ini masih bisa diservis ya teman-teman ya. Selagi ulirnya tidak kemakan, ulirnya itu masih bagus, bisa dipakai ya teman-teman. Cukup kita kita servis ya teman-teman ya. Dan terakhir sporing. Dan di sini ada kemungkinan atau shocknya itu ada kemungkinan kena juga, tetapi akan kita bereskan yang rusak-rusak dulu ya teman-teman. Mulai kita lihat beberapa komponen yang sudah kita catat di SPK-nya ya teman-teman ya. Ini bos sayap yang tadi dibilang bos sayap besar. Nah, ini bos sayap besar ini kanan kiri ya teman-teman ya. Satunya mana ya? Oh ya, ini satunya teman-teman. Jadi kanan kiri, dan kemudian ini reken pun kanan kiri ya teman-teman ya, sama itu ya, reken ini kanan kiri reken kita ganti. Dan kemudian ini rek setirnya ya teman-teman ya. Dan di sini rek setir ini masih bisa kita servis karena ulirnya itu masih bagus ya teman-teman ya. Biasanya karena kalau dia rek setirnya itu kena, itu biasanya pusing armnya ini ya teman-teman ya. Ini ada jualannya teman-teman, jadi jangan khawatir. Kalau untuk kelas-kelas Terios yang sudah EPS ini bisa diservis ya teman-teman ya. Terkecuali kalau ulirnya ini sudah aus atau kemakan ya teman-teman ya. Biasanya di sini ini ulirnya ini sudah aus, sudah kemakan. Nah, di sini kalau ulirnya ini sudah kemakan, kita spekulasi ganti pelor. Di ujung sini ada pelor ini teman-teman, atau bearing ya teman-teman ya, ada bearingnya. Kemudian kita ganti bearingnya, kita belikan bearingnya ada jualannya ya teman-teman ya. Kita ganti, kemudian baru kita setting kembali ya teman-teman ya. Biasanya sembuh ya teman-teman ya. Dan di sini ini penyebabnya satu, ada dua, ada beberapa kemungkinan ya teman-teman ya. Bisa dari karena usia pemakaian ya teman-teman. Terus kemudian bisa dari medan atau jalan ya teman-teman. Itu mempengaruhi sekali medannya. Kalau selalu setiap hari itu melalui atau melewati jalan-jalan yang berlubang atau yang jelek, ini biasanya yang sering kena itu ini bos sayap sama dengan rek end ya teman-teman. Nah, sama dengan rek end. Jadi sudah wajar kalau untuk tahun segini
kaki-kakinya ini sudah tidak senyap lagi ya teman-teman ya. Ya karena itu tadi, karena dari medannya terus keduanya karena dia sudah usianya juga sudah 2012, sekarang kan ini sudah 2025 ya teman-teman ya. Jadi sudah wajar sekali kalau memang mobil ini partnya itu harus minta permajaan dan harus diganti part yang lebih bagus ya teman-teman, atau yang rusak perlu diperbaiki atau diganti ya teman-teman ya. Dan solusinya salah satu di antara komponen-komponen itu termasuk rek setir ini yang bisa diservis. Kalau bos sayap tidak bisa ya teman-teman ya, bos sayap tidak bisa diservis, tetapi kalau rek setir bisa kita servis ya teman-teman ya. Dan di sini nanti akan senyap kembali ya teman-teman. Ada dua item, satu item kanan kiri. Kalau nanti ini setelah diperbaiki tidak senyap, ini ada kemungkinan shocknya ya teman-teman ya. Shocknya sudah mulai aus juga, tetapi ini kita perbaiki yang kelihatan rusak dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk shock nanti nyusul, karena suaranya sangat ramai sekali dan prediksi kami shocknya tidak kena. Tetapi nanti setelah yang rusak ini kita perbaiki, nanti baru kita cek apa shocknya kena atau tidak ya teman-teman ya. Oke, sementara ini yang dapat Bengkel Tio sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.